Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nur Laila dengan NPM 2317051109. Nah, jadi kali ini saya akan membahas tentang algoritma graf pada materi struktur data dan algoritma. Nah, jadi yang pertama itu kita akan membahas apa sih graf gitu. Nah, jadi graf merupakan cara untuk merepresentasikan hubungan yang ada antara pasangan objek. Nah, graf ini adalah kumpulan objek yang disebut simpul atau vertex. Nah, bersama dengan kumpulan hubungan antara mereka yang disebut sisi yaitu edge. Nah, graf ini memiliki berbagai aplikasi dalam pemodelan berbagai domain, termasuk pemetaan, transportasi, jaringan komputer, dan rekayasa listrik. Nah, perlu diingat bahwa istilah dari graf sendiri itu dalam konteks ini tidak berkaitan dengan grafik batang atau plot fungsi. Nah, secara abstrak, graf G adalah sekumpulan simpul V dan kumpulan dengan simpul dari V yang disebut sisi. Dengan demikian, graf adalah cara untuk merepresentasikan hubungan antara pasangan objek dari suatu himpunan V. Nah, beberapa buku menggunakan terminologi yang berbeda untuk graf dengan menyebut simpul sebagai node dan sisi sebagai busur. Nah, kemudian kami menggunakan istilah simpul dan sisi. Pada sisi dalam graf dapat berarah atau tidak berarah, di mana sisi U, V dikatakan berarah dari U ke V jika pasangan U, V diurutkan dengan U mendahului V. Kemudian sisi U, V dikatakan tidak berarah jika pasangan U, V tidak diurutkan, di mana sisi tidak berarah kadang-kadang ditulis dengan notasi himpunan, misalnya U, V menggunakan kurung kurawal. Tetapi untuk kesederhanaan biasanya menggunakan notasi pasangan, yaitu kurung biasa U, V dengan catatan bahwa dalam kasus tidak berarah. U, V sama dengan V, U. Nah, graf ini biasanya divisualisasikan dengan menggambar simpul sebagai oval atau persegi panjang dan sisi sebagai segmen atau kurva yang menghubungkan pasangan oval-oval dan persegi panjang. Nah, berikut adalah beberapa contoh graf berarah dan tidak berarah. Di sini ya, bisa dilihat aja gambarnya. Nah, kita langsung aja ke pembahasannya mengenai materi dari data structure untuk graf. Nah, dalam graf memiliki struktur data yang umum digunakan untuk merepresentasikan graf itu sendiri. Yang pertama itu ada daftar ketetanggaan atau biasanya itu disebut dengan agency list, di mana ini adalah salah satu struktur data yang paling umum digunakan untuk merepresentasikan graf. Nah, struktur data ini melibatkan pembuatan daftar atau array dari simpul-simpul vertex, di mana setiap simpul menyimpan daftar simpul-simpul tetangganya dalam representasi ini untuk setiap simpul. Nah, kita ini menyimpan daftar simpul-simpul yang bertetangga dengannya. Nah, kemudian yang kedua itu ada matriks ketetanggaan atau agensi matrik, di mana ini adalah sebuah matrik dua dimensi yang mana baris dan kolom mewakili simpul-simpul graf. Kemudian sel-sel matriks pada baris I dan kolom J merepresentasikan keberadaan atau ketiadaan sisi antara simpul I dan simpul J. Nah, struktur data ini cocok untuk graf yang padat atau dense, tetapi dapat menghabiskan banyak ruang memori jika grafnya besar. Kemudian yang ketiga itu ada daftar keberlanjutan atau age list, di mana ini adalah struktur data yang sederhana di mana setiap sisi edge-nya itu dalam graf direpresentasikan sebagai sepasang simpul yang terhubung, di mana kita bisa menggunakan larik atau daftar untuk menyimpan pasangan simpul-simpul ini. Kemudian yang keempat yaitu ada matriks incidence atau biasa disebut dengan insiden matrix. Nah, ini adalah sebuah matriks yang dua dimensi di mana baris mewakili simpul-simpul graf dan kolom mewakili sisi-sisi graf. Nah, setiap sel pada matriks ini menunjukkan bahwa simpul tertentu akan ada dalam sisi tertentu. Kemudian matriks ini biasanya digunakan jika kita perlu melacak informasi lebih rinci tentang hubungan antara simpul dan sisi dalam graf. Nah, dari masing-masing struktur data yang sudah disebutkan itu memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan tertentu. Nah, ini tergantung pada jenis operasi yang akan kita lakukan pada graf itu sendiri. Nah, kemudian struktur data ini tergantung pada kompleksitas dan ukuran graf yang akan kita jalankan. Kemudian ada graph travels. Jadi pada zaman dahulu itu pada mitologi Yunani itu menceritakan tentang labirin yang rumit
yang dibangun untuk menampung miniatur dan monster yang terdiri dari bagian benteng dan manusia, di mana labirin ini begitu kompleks sehingga tidak ada binatang atau manusia yang bisa lolos dari labirin tersebut. Nah, jadi tidak ada manusia yang bisa melakukannya kecuali pahlawan Yunani tersebut, itu Theseus, dengan bantuan putri raja itu Ariadne, di mana beliau ini memutuskan untuk menerapkan algoritma penelusuran graf. Nah, Theseus ini mengikat bola benang ke pintu labirin dan mengeluarkan saat dia menjelajahi lorong-lorong yang berliku mencari monster. Nah, Theseus jelas mengetahui tentang desain algoritma yang baik karena setelah menemukan dan mengalahkan monster. Nah, Theseus ini dengan mudah mengikuti benang kembali keluar dan labirin dan kembali keluar dari labirin ke pelukan Ariadne yang penuh kasih sayang. Nah, secara formal, penelusuran traversal ini adalah prosedur sistematis untuk menjelajahi sebuah graf dengan memeriksa semua simpul dan sisi-sisinya. Nah, sebuah penelusuran ini dianggap efisien jika mengunjungi semua simpul dan sisi-sisinya dalam waktu proporsional terhadap jumlahnya, yaitu dalam waktu linear. Kemudian algoritma penelusuran graf ini menjadi kunci untuk menjawab banyak pertanyaan mendasar tentang graf yang melibatkan konsep keterjangkauan, yaitu menentukan bagaimana melakukan perjalanan dari satu simpul ke simpul lainnya dan mengikuti jalur-jalur dalam graf. Kemudian ada pada graf itu yang pertama ada depth first search atau bisa disebut dengan DFS, yaitu algoritma penelusuran kedalaman pertama. Sebuah algoritma yang penelusuran yang pertama yang akan kami bahas bagian ini ya. Jadi DFS ini berguna untuk menguji beberapa properti graf, termasuk apakah ada jalur dari satu simpul ke simpul lain dan apakah graf tersebut terhubung gitu. Nah, kemudian penelusuran kedalaman pertama dalam graf G dapat dibandingkan dengan berkeliling di dalam labirin dengan seutas benang dan kaleng cat tanpa tersesat. Kemudian kami memulai di sebuah simpul awal tertentu S dalam G yang kami inisialisasi dengan mengikat satu ujung benang ke S dan melabeli S sebagai dikunjungi. Simpul S sekarang menjadi simpul saat ini. Nah, kemudian kita sebut simpul saat ini sebagai U. Kemudian kami menjelajahi G sebagai mempertimbangkan suatu sisi UV yaitu sembarang yang bersinggungan dengan simpul saat ini U. Jika sisi U, V mengarahkan kita ke suatu simpul V yang sudah dikunjungi yaitu sudah dilabeli, kami mengabaikan sisi tersebut. Namun jika U, V mengarah ke simpul V yang belum dikunjungi, maka kita akan mengulurkan benang dan pergi ke V. Kemudian kami melabeli V sebagai dikunjungi dan menjadikannya simpul saat ini, mengulangi perhitungan di atas. Nah, kemudian pada akhirnya kita akan mencapai jalan buntu, yaitu sebuah simpul saat ini V sedemikian rupa sehingga semua sisi yang bersinggungan dengan V mengarah ke simpul-simpul yang sudah dikunjungi. Oke, jadi kayak gini ya. Nah, untuk keluar dari situasi buntu ini, kita menggulung benang, kita kembali, kemudian melakukan backtracking panjang sisi yang membawa kita ke V, dimana kembali ke simpul yang sudah dikunjungi sebelumnya yaitu U, kemudian kita menjadikan U sebagai simpul saat ini dan mengulangi perhitungan di atas untuk sisi yang bersinggungan dengan U yang belum pernah kita pertimbangkan. Nah, jika semua sisi yang bersinggungan dengan U mengarah ke simpul-simpul yang sudah dikunjungi, maka kita lagi-lagi menggulung benang kita dan melakukan backtracking ke simpul tempat kita berasal untuk mencapai si U dan mengulangi prosedur pada simpul tersebut. Dengan demikian kita terus melakukan backtracking sepanjang jalur yang telah kita jelajahi sejauh ini sampai kita menemukan sebuah simpul yang memiliki sisi-sisi yang belum dieksplorasi. Kemudian kita mengambil salah satu sisi tersebut dan melanjutkan penelusuran. Nah, proses ini berakhir ketika backtracking membawa kita kembali ke simpul awal yaitu S dan tidak ada sisi yang belum dieksplorasi yang bersinggungan dengan S. Nah, yang bisa dilihat ya jalannya kayak gini grafnya. Kemudian ada breadth first search, yaitu sebuah penelusuran kedalaman pertama dan pengambilan mundur. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yaitu mendefinisikan penelusuran yang dapat dilacak secara fisik oleh seseorang individu yang menjelajahi sebuah graf. Nah, pada bagian ini kami akan membahas algoritma lain, yaitu melakukan penelusuran pada komponen terhubung dalam graf, yang dikenal sebagai penelusuran lebar, yaitu breadth first search atau BFS, di mana algoritma BFS ini lebih mirip dengan mengirimkan ke segala arah, di mana banyak penjelajah yang
secara bersama-sama menjelajahi graf dengan koordinasi yang teratur. Kemudian BFS ini dilakukan dalam putaran yang membagi simbol-simbol graf menjadi level-level BFS dimulai dari simbol S yang berada pada level 0. Nah, pada putaran pertama kami melabeli sebagai dikunjungi semua simpul yang bersebelahan dengan simpul awal S. Nah, simpul-simpul ini berjarak satu langkah dari titik awal dan ditempatkan pada level 1. Pada putaran kedua, kita memperbolehkan semua penjelajah untuk melakukan perjalanan dua langkah, yaitu sisi-sisi dari simpul awal. Simpul-simpul baru ini yang bersebelahan dengan simpul-simpul level 1 dan belum ditetapkan pada suatu level sebelumnya, ditempatkan pada level 2 dan ditandai sebagai dikunjungi. Proses ini berlanjut dengan cara yang serupa berakhir ketika tidak ada simpul baru yang ditemukan pada suatu level. Dengan demikian, dalam BFS, penjelajahan menjelajahi graf dengan cara yang terkoordinasi dan setiap putaran menambahkan simpul-simpul baru ke level-level yang lebih dalam. Nah, algoritma BFS ini berguna untuk mencari jalur terpendek antara dua simpul serta untuk memeriksa keterhubungan dan sifat-sifat lain dari graf. Nah, ini bisa dilihat ya kayak gini untuk BFS. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai implementasi dari graph itu sendiri ya. Jadi pertama kita akan membuat kelas graph, kemudian kita pakai fungsi def init self, kemudian kita pakai vertex-nya, kayak gini. Ini codingannya bisa diikutin aja, dimana kita akan membuat sebuah program yaitu menggunakan graph, kemudian kita akan menambahkan simpul yaitu sebagai vertex A, vertex B, vertex C, vertex D, dan juga kita akan menambahkan sisi atau biasa disebut dengan edge yaitu A, B dan A, C, B, D dan C, D. Kemudian kita akan mendapatkan tetangga dari simpul tersebut ya. Dimana nanti codingan ini kalau di running maka menghasilkan output B, C tergantung pada print yang mau dicetak tuh yang mana. Oke. Begitupun seterusnya. Nah, ini kita pakai DFS ya. Kemudian tadi kan udah di iniin. Nah, jadi di sini kita inputin untuk pengujian secara DFS secara transversal ya. Dimana kita masih sama kayak tadi. Kemudian kita akan menambahkan simbol vertex-nya itu kayak A, B, C, D, E. Ini terserah aja. Terus kemudian di sini nanti kita akan meminta untuk dicetak DFS secara transversal dari graph DFS yang A gitu. Dan kemudian di sini implementasi dari word first search. Di sini kita pakai deki, terus pakai class graph, kita inputin fungsi dari BFS-nya sendiri, pakai QW, kemudian kita loopingnya pakai while. Nah, jadi ini bisa dilihat contoh penggunaan BFS tadi, tinggal diubah aja kalau BFS itu di sininya diganti BFS transversals gitu. Oke, saya kira cukup sekian video pembahasannya sebagai video pengganti dari mata kuliah struktur data dan algoritma responsi. Saya Intan Nur Laila. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.